lama ya. Ya, tapi lebih lama dalam melakukan penyelidikan. Ya kan? Cinta, mulai Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan semuanya. Mohon maaf ya, menunggu. Kami malam ini akan menyampaikan perkembangan dari kegiatan tangkap tangan yang tadi pagi kami juga sudah sampaikan, kami sudah publikasikan ya sebagai bentuk transparansi dari kerja-kerja KPK tentunya. Dan setelah melalui serangkaian pemeriksaan, permintaan keterangan, klarifikasi, ya, gelar perkara di seluruh struktural penindakan penyidik-penyidik jaksa penuntut umum dan pimpinan, malam hari ini kami akan menyampaikan perkembangan dari kegiatan tangkap tangan dimaksud. Hadir malam hari ini pimpinan Pak Ketua dan juga Direktur Penyidikan Pak Asep Guntur. Nanti akan disampaikan poin-poin dari perkembangan kegiatan tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah dimaksud. Setelahnya kami menunjukkan barang bukti dan yang ketiga nanti kami persilahkan satu sesi untuk 3 orang penanya. Kita fokuskan malam hari ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai kegiatan tangkap tangan ini. Baik, kami silahkan Pak Ketua untuk menyampaikan beberapa poin perkembangan dari kegiatan tangkap tangan dimaksud. Kami silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan media, wartawan, jurnalis, dan seluruh rakyat Indonesia, dimanapun berada. Rekan-rekan media yang memang sampai hari ini masih menunjukkan kesetiaan kepada KPK, dan seluruh rakyat Indonesia yang selalu saja membersamai KPK di dalam upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan tentu kita masih menyampaikan rasa keprihatinan karena malam ini kita juga masih dihadapkan dengan persoalan-persoalan korupsi. Dan ini dibuktikan dengan tertangkap tangannya salah satu kepala daerah di daerah Jawa Tengah. Malam hari ini tentu kita akan sampaikan informasi terkait dengan kerja-kerja keras insan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi kita terlalu melakukan kerja keras, serius, dan komitmen yang penuh, serta tidak pernah berhenti, baik itu dilakukan dengan cara penindakan, pencegahan, maupun pendidikan masyarakat. KPK sangat menyadari bahwa korupsi bukan hanya sekedar kejahatan yang merugikan uang negara, tapi juga merampas hak-hak rakyat, merampas hak-hak kita semua. Karenanya KPK terus bekerja keras untuk membebaskan dan membersihkan negeri ini dari praktek-praktek korupsi. Perlu kami sampaikan juga bahwa beberapa waktu lalu kita mengikuti rilis yang disampaikan oleh BPS tentang indeks perilaku anti korupsi. Angka indeks perilaku anti korupsi KPK, indeks perilaku anti korupsi Indonesia tahun 2021
2022 ini berada di posisi 3,93 dan itu menunjukkan peningkatan di tahun yang sebelumnya 3,88 dan di tahun sebelumnya lagi di angka 3,84 dan tahun 2019 itu angka IPAK kita ada di 3,70. Maknanya apa? Dengan rentang 0 sampai dengan 5, maka semakin mendekati 0, maka perilaku anti korupsi kita sangat rendah. Tetapi kalau angka mendekati angka 5, maka anti korupsi kita semakin meningkat dan itu menjadi indikasi yang baik bagi kita. Tapi kita terus berupaya untuk melakukan upaya-upaya supaya timbul kesadaran bahwa tindak pidana korupsi adalah musuh bersama kita, masalah kita bersama, dan juga masalah kebangsaan. Di lain persoalan-persoalan kebangsaan yang harus kita hadapi. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, selanjutnya perkenankan saya untuk menyampaikan secara lengkap apa yang telah dilakukan oleh rekan-rekan kita di KPK di dalam upaya pemberantasan korupsi dari sektor penindakan. Untuk itu kami akan sampaikan proses tangkap tangan salah satu tindak pidana korupsi berupa pemberian, penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau yang mewakili penyelenggara negara terkait dengan jual beli jabatan di pemerintahan Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah di tahun 2001 sampai dengan tahun 2022. Hari ini kami akan sampaikan secara lengkapnya sebagai berikut. Rekan-rekan tentu sudah mengikuti dan banyak sekali malam tadi sudah bertanya kepada saya mohon maaf tidak bisa langsung saya respon karena kami masih bekerja dan terus bekerja dalam rangka mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti dan hari ini bisa kami sampaikan. Sebagaimana kita ketahui pada tanggal 11 Agustus 2022, kemarin jam 17.00, tim KPK telah membawa sebanyak 34 orang ke gedung KPK. 34 orang tersebut antara lain pertama MAW, yaitu Bupati Pemalang, periode 2001-2026. Kedua MA, Sekda Kabupaten Pemalang. 3 SM, Pejabat Sekda Kabupaten Malang. 4 MR, yaitu Kadis Perkim Pemkab Pemalang. 5 WH, Kadis Departan Pemkab Pemalang. 6 YR, Kadis Koimpo Pemda Pemkab Pemalang. 7 MS, Kadis PUPR Pemkab Pemalang. ST, Kabid Pencegahan BPBD Pemkab Pemalang. SK, Kabid Jukon Cikatani DPUTR Pemkab Pemalang. AM, Kabid Bina Marga DPUTR Pemkab Pemalang. YN, Kabid Sumdaya. 12, HP, Kadis Koperindak Pemkab Pemalang. 13 AD, Kasubag Umum PUPR Pemkab Pemalang. 14 AH, Kabid Peternakan Dispertan Pemkab Pemalang. 15 MD, Kasubag Bina Program Keuangan BPBD. 16 JT, Kabid Rehab Rekonstruksi BPBD. 17 DS, Ajudan MAW. 18 SG, Staf BPBD. 19 EK, Honorer Bapeda. 20 AJW, swasta. 21 SL, Staf Diskorpindak Pemkab Pemalang. 22 EW, Staf Sub Kedaruratan BPBD Pemkab Pemalang. 23 AH, Honorer BPBD Pemkab Pemalang. 24 DK, Supir. 25 AD, Supir DPUTR. 26 AW, Sopir. 27 KS, Staf Seksi Penyediaan Disperkim Pemkab Pemalang. 28 ES, Staf Honorer Disperkim. 29 LS, Staf Honorer Bupati. 30 EW,
BPD Kabupaten Pemalang 31 MAS, supir 32 UM, supir 33 KW, supir 34 MB swasta. Jadi ada 34 orang yang kemarin kita bawa ke KPK. Untuk lebih lengkapnya kami akan sampaikan kronologis kejadian atau proses tangkap tangan. Pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, KPK menerima informasi telah terjadi dugaan adanya penerimaan hadiah atau janji sejumlah uang oleh MAW selaku Bupati Kabupaten Pemalang dari beberapa pejabat pemerintah Kabupaten Pemalang dan pihak-pihak lainnya. Selanjutnya tim KPK melakukan gerakan dan menindaklanjuti informasi tersebut. Dan dilakukan penyelidikan, tim KPK mengetahui bahwa MAE selaku Bupati beserta rombongan pergi ke Jakarta dan mendatangi salah satu rumah yang berada di wilayah Jakarta Selatan dengan membawa sebuah bungkusan yang diduga berisi uang yang telah diterimanya. Selanjutnya setelah itu MAW keluar dan menuju ke gedung DPR RI menemui seseorang. Nanti kita dalami ya. Ketika MAW berserta rombongan keluar dari gedung DPR RI, tim KPK langsung mengamankan MAW beserta rombongan dimaksud beserta dengan uang dan bukti-bukti lainnya. Bersamaan dengan penangkapan di Jakarta, tim KPK juga bergerak mengamankan beberapa pihak dari unsur pejabat lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang dan melakukan pengamanan terhadap ruangan kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang dan juga rumah dinas Bupati Kabupaten Malang. Berikutnya MAW bersama rombongan dibawa ke gedung KPK untuk dilakukan pemeriksaan. Adapun barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh KPK, diantaranya pertama uang tunai sejumlah 136 juta rupiah. Kedua, buku tabungan Bank Mandiri atas nama AJW dengan total uang yang masuk ke dalam rekening tersebut berkisar 4 miliar lebih. Ketiga, slip setoran Bank BNI atas nama AJW dengan jumlah 680 juta. Kartu ATM atas nama AJW, namun kartu ATM ini sering digunakan oleh MAW. Dari berbagai pengumpulan informasi dan bahan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Maka KPK malam ini menyampaikan dan mengumumkan beberapa orang yang masuk dalam kategori tersangka. Karena kita paham tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Di antaranya, pertama MAW, Bupati Pemalang periode 2001 sampai dengan 2026. Dua, AJW, Komisaris PDAU. Ketiga, SM, Penjabat Sekretariat Daerah. Keempat, SG, Kepala BPBD. Kelima, YN, Kepala Dinas Kominfo. Keenam, MS, Kepala Dinas PU, Kabupaten Pemalang. Dan rangka untuk kepentingan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan terhadap 6 orang tersebut selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan 20 hari ya. Hari ini tanggal 12, berarti tanggal 13 Agustus 2022 selama 20 hari ke depan. Pertama, MAW ditahan di rutan Gedung Merah Putih, AJW ditahan di ruang rutan Kapling C1, SM ditahan di rutan KPK Pemdam Jaya Guntur, SG ditahan di rutan KPK pada Pemdam Jaya Guntur,
YN ditahan di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, MS ditahan di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Jadi 6 orang kita tahan ya. Adapun konstruksi perkara sebagai berikut. MAW yang menjabat Bupati Pemalang tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, beberapa bulan setelah dilantik menjadi Bupati Pemalang, melakukan perombakan dan pengaturan ulang terkait posisi jabatan untuk beberapa eselon di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Jadi ini begitu dilantik dia mulai atur-atur ya, siapa yang duduk gitu ya. Sesuai arahan MAW, Badan Kepegawaian Daerah Pemkab Pemalang membuka seleksi terbuka untuk posisi jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kabupaten Pemalang. Dalam pembunuhan posisi jabatan tersebut diduga ada arahan lanjutan dan perintah dari saudara MAW yang meminta agar para calon peserta yang ingin diluluskan untuk menyiapkan sejumlah uang. Terkait teknis penyerahan uang dilakukan melalui penyerahan tunai kepada atau melalui oleh AJW, dimasukkan ke dalam rekening banknya untuk keperluan MAW. Sebelumnya, MAW menugaskan AJW yang adalah orang kepercayaannya untuk mengumpulkan uang dari para calon pejabat tersebut. Adapun besaran uang yang setiap posisi jabatan bervariasi, disesuaikan dengan level jenjang dan eselon, dengan nilai berkisar antara 60 juta sampai dengan 350 juta. Jadi bervariasi ini. Pejabat yang akan menduduki posisi jabatan di Pemkab Pemalang diantaranya SM untuk jabatan penjabat sekretariat daerah, SG untuk jabatan kepala BPBD, YN untuk jabatan kepala dinas Kominfo, MS untuk jabatan Kadis PU. 4 orang tadi termasuk dalam tersangka yang sudah kami umumkan. Terkait pembunuhan posisi jabatan di Pemkab Pemalang, diduga MAW melalui AJW telah menerima sejumlah uang dari beberapa ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang maupun dari pihak lain yang seluruhnya tadi kami sampaikan di dalam rekening bank Mandiri berkisar 4 miliar. Sudah sampaikan di awal ya. Sejumlah uang yang telah diterima MAW melalui AJW selanjutnya dipergunakan untuk berbagai keperluan pribadi atas nama MAW. MAW juga diduga telah menerima uang dari pihak swasta lainnya terkait jabatannya selaku Bupati Pemalang berkisar 2,1 miliar. Hal ini akan terus didalami lebih lanjut oleh KPK. Berdasarkan hasil keterangan dan bukti-bukti yang sebagaimana tadi sudah sampaikan, maka penyidik menyimpulkan bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Dalam hal ini Bupati dan kawan-kawan. Dengan tersangka sebagai berikut. Saudara SG, YN, MS, dan SM selaku pemberi. Disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yonto pasal 55 ayat 1 K1 KUHP. Sedangkan saudara MAW dan saudara AJW selaku penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B kecil ya, dan atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak korupsi, Yonto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Perlu kami tambahkan juga bahwa pengangkatan seseorang dalam jabatan ASN seharusnya dilakukan secara profesional. Merit system. Tidak boleh ada trading influence, tidak boleh ada intervensi, tidak boleh ada titipan. Kenapa itu penting? Supaya ASN memiliki kemampuan dan menjadi ASN yang kompetitif, yang memiliki keunggulan. Dia akan berjuang untuk meningkatkan kemampuannya dan merangka melaksanakan tugas-tugas dia ke depan. KPK ini masih saja terjadi jual beli jabatan, baik dalam seleksi maupun dalam pengangkatan, mutasi, dan juga promosi. KPK terus bekerja keras di dalam rangka membangun sistem sumber daya manusia bekerja sama dengan kementerian lembaga yang membidangi terkait dengan aparatur sipil negara. Dan tentunya kita menghimbau kepada seluruh aparatur sipil negara tidak melibatkan diri atau menjadi atau dapat rayuan terkait dengan promosi penempatan jabatan. Terakhir, kami tidak akan pernah berhenti dalam upaya-upaya melakukan pemberantasan tindak korupsi, dan tentunya KPK sangat memahami pemberantasan korupsi harus dilakukan bersama-sama oleh segenap elemen bangsa, termasuk kepala daerah, aparatur pengawas internal pemerintah, inspektorat harus terlibat dan memiliki komitmen untuk mewujudkan prinsip pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, dan rangka mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik. Terima kasih Pak Ketua. Sebentar, Mas Mario. Ya, sebentar. Tadi sudah disampaikan ya, jadi kami mengumumkan 6 orang sebagai tersangka, 2 sebagai penerima, dan 4 sebagai pemberi, yang diduga penerimaan ini jumlahnya sekitar 6,1 miliar rupiah ya, yang ada baik itu uang tunai atau cash dan juga di dalam buku tabungan. Kami akan tunjukkan barang buktinya terkait dengan kegiatan tangkap tangan dimaksud. Ya, baik, kami silahkan 3 orang penanya. Ada 4 ya, nggak apa-apa. Nanti langsung saja. Oke, Mas Mario dulu ya.
Ya, terima kasih waktunya Pak Ketua. Selamat malam. Saya Mario dari Metro TV. Yang ingin saya mau tanyakan pertama, ini ada kasus yang cukup menarik. Pertama bahwa MAW ini merupakan adik dari Bupati Tegal Iqmal Jaya yang juga berkasus di KPK. Kasusnya waktu itu sampai yang bersangkutan abangnya ini dituntut 7,5 tahun terkait ruslah sebuah tanah aset milik Pemda. Nah kemudian saat ini beliau tersangkut dan informasinya bahwa ada rit-rit khusus terkait jabatan-jabatan dan terakhir di masyarakat sana nyebut kadis itu yang paling mahal, misalkan kadis PU itu ritnya 400 juta, antara kadis itu 200 ke 400, ini baru kadis. Lalu apakah KPK sudah mendalami bagaimana turunan dari struktural, misalkan kasih, kabit, kepala sekolah atau, dan ini modus yang hampir sama dilakukan baik itu di Probolinggo maupun di mana-mana ini sama. Terus kedua, apakah KPK sudah mendeteksi bahwa pengepul uang itu tidak hanya AJW ini. Ada didugaan pengepul uang lainnya. Entah dia memang betul orang kepercayaan, entah dia tukang sapu, entah apa PNS honorer, itu udah menjadi apa semacam rahasia publik lah. Udah. Apakah KPK sudah mendetek bahwa pengepul uang itu bukan hanya AJW ini. Nah, ketiga pertanyaan saya yang paling penting adalah, mengapa ketika Bupati Pemalang ini menemui seseorang di DPR, orang yang ditemuin, kenapa tidak dibawa atau dihadirkan sekarang? Ini kan bisa menjadi presiden. Kenapa ini terpisah? Dibawa dulu aja. Atau bahkan disebutkan dulu aja di pointer. Ini kan menjadi hal yang mungkin tanda petik gitu. Ada apa kan gitu. Ini cukup menarik gitu. Jadi ada yang tidak clear, sebut saja siapa yang dia temui, bawa saja, sebutkan di pointer agar masyarakat yakin bahwa ini adalah transparansi kinerja KPK yang selalu dislogankan. Kenapa tidak ada hari ini misalkan disebut dalam pointer ada yang namanya siapa yang dituju oleh MAW. Nanti kan repot kalau wartawan yang tahu duluan, toto di doorstop, Pak MAW-nya bunyi kan babak belur juga penyidik gitu. Ini presiden. Maksud saya kenapa? Apa itu oke lah jangan beralasan strategi penyidikan, tapi bahwa transparansi itu lebih penting dari strategi. Nah kemudian terkait uang-uang yang diambil oleh Mr. MAW ini, yang kita tahu bahwa dia memiliki latar belakang seorang pengusaha. Apakah memang ada aliran uang yang juga misalkan ngalir ke PO busnya dia nih, PO Sri, Dewi Sri, kan kita tahu nih, yang sangat kondang di daerah Pantura itu kan bus. Mungkin punya anak perusahaan, Elf apa segala macam kan. Kan kita mengetahui bahwa beliau ini punya beberapa perusahaan. Apakah KPK sudah mendalami aliran-aliran uang terkait jual beli jabatan? 4 itu tolong dibantu dijelaskan Pak Ketua, Pak Asep. Mungkin Pak Asep ini agak senang saya, detil dia ngomong, wah, ngelit terus kalau beliau ngomong tuh dapat. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Mario. Berikutnya tadi, Rian, silakan. Ya, selamat malam Pak Firly, Pak Asep, dan Mas Ali. Saya Rian dari CNN Indonesia. Saya ingin bertanya, apakah kasus dugaan suap jual beli jabatan ini yang melibatkan bupati mempunyai dampak serius begitu terhadap program strategis nasional Tanggul Ulu Jami di Pemalang? Kan bagaimanapun juga bupati ini mempunyai tanggung jawab terhadap program tersebut. Barangkali itu pertanyaannya relevansinya jauh, cuma saya penasaran aja kenapa untuk suap jual beli jabatan sampai transaksinya itu sampai di Jakarta, apalagi tadi disebut DPR. Yang kedua, apakah benar anggota DPR itu dari fraksi P3, Pak? Itu aja, terima kasih. Oke, di belakang tadi ada ya? Oke, silakan, Mas.
Malam, saya Hanafi dari Detikcom. Mungkin menyambung pertanyaan yang dari Bang Rian tadi soal yang anggota DPR itu. Sebelumnya kita dengar kabar bahwa ada serempetan mobil di depan gedung DPR itu. Itu apakah bisa dikonfirmasi itu kronologisnya seperti apa? Yang kedua terkait yang anggota DPR RI Partai P3 itu apakah akan ditelusuri juga? Nah, selanjutnya yang terakhir soal jual beli lelang jabatan ini, apakah KPK bakal menelusuri ke kadis-kadis yang lain gitu, Pak? Makasih. Mas Hanafi terakhir, Mas Jamal ya. Oke. Selamat malam Pak, saya Jamal dari Ermol. Yang pertama mau nanya yang tadi Bupati MAW ini apa betul menemui anggota DPR berinisial M? Lalu yang kedua, di LHKPN Pak Bupati ini saat awal mencalonkan diri sebagai bupati, dia hingga tahun 2021 terakhir hartanya turun 7,75 miliar. Apakah ini bukti Pak bahwa bupati ini dengan perkara ini mengumpulkan uang untuk membalikan modal karena biaya politik mahal? Karena kan KPK juga fokus terhadap biaya politik ini dalam kegiatan PCB itu Pak. Lalu yang keempat, apa betul Bupati Mukti ini diduga memungut uang kepada anak buahnya untuk kepentingan pribadi, salah satunya untuk berangkat pergi haji Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Terakhir dari Mas Jamal, saya kira sudah cukup mewakili teman-teman semuanya. Oke ya, cukup ya. Baik, terima kasih. Kami silakan Pak. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan semua. Respon yang disampaikan, baik itu komentar maupun pertanyaan, itu merupakan salah satu bukti bahwa rekan-rekan peduli dengan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh insan KPK. Tadi sebagaimana saya sampaikan bahwa betul bahwa Bupati ini dari Pemalang datang ke Jakarta. Dan tentu ini adalah hasil penyelidikan kita. Kalaupun tadi ada yang bertanya, apakah yang bersangkutan bertemu dengan anggota DPR, itu akan kita buktikan berikutnya. Karena kemarin, tadi ada juga yang bertanya tentang situasi dan kondisi di depan pintu gerbang, itu adalah dalam rangka upaya penangkapan. Artinya menangkap seseorang itu tidak gampang. Bagaimana KPK bisa tahu berangkat dari Pemalang, terus ke Jakarta Selatan, terus bergerak ke kantor DPR RI. Begitu keluar dari depan pintu gerbang, dilakukanlah penangkapan. Saya kira itu perlu saya jelaskan. Tapi yang pasti, setiap proses penyidikan nanti, perkembangannya, kami akan sampaikan secara detail. Ya, itu saya kira. Yang kedua, apa yang kami sampaikan malam ini, itu adalah yang bisa kita sampaikan sebagaimana keterangan saksi yang sudah didapat oleh KPK. Dan juga didukung dengan bukti-bukti yang sudah dilakukan penyitaan oleh KPK. Karena kita tahu bahwa untuk menyatakan seseorang, apakah dia sebagai tersangka atau bukan, tentulah berdasarkan bukti permulaan cukup. Karena kita paham bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Di luar itu nanti kita akan kembangkan. Yang selanjutnya saya juga ingin sampaikan tadi ada yang rekan-rekan sampaikan terkait dengan kenapa tidak dibawa. Nah, untuk membawa seseorang tentulah itu harus ada bukti dulu. Kalau belum ada bukti, nanti kita malah keliru. Bahkan kita tidak hormati azas-azas yang diamankan di dalam azas prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pokok KPK. Di antaranya adalah demi kepentingan umum, kepastian hukum, keadilan, proporsionalitas, transparansi, termasuk juga menegak hormati hak asasi manusia. Jadi kita betul-betul memastikan bahwa segala proses yang dalam KPK
adalah sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku. Saya kira itu dulu ya. Nanti kalau terkait dengan tadi ada pertanyaan, apakah betul saudara MAW ini bertemu dengan saudara M? Nanti kita dalami. Nanti Pak Ali Fikri dan Pak Dirsidik membuktikan apakah betul. Karena sampai hari ini kan bisa saja kan bercerita, mengakui ketemu sama seseorang, tapi kita belum lihat, buktinya belum ada. Jadi itu kita akan sampaikan perkembangannya selanjutnya. Terima kasih. Baik. Nah, terkait dengan, sekali lagi saya sampaikan, yang kami sampaikan ini adalah hasil dari keterangan para saksi dan bukti-bukti. Kebetulan bukti-bukti yang kita sudah temukan ada 4. Tadi ya saya sampaikan, diantaranya ada terkait dengan jumlah uang tunai. Itu uangnya ada sudah. Yang kedua buku tabungan, ada. Buku tabungan atas nama AJW. Yang uang masuk di dalam tabungan itu berkisar sekitar 4 miliar lebih. Sudah ada buktinya, sudah kita tunjukkan. Berikutnya slip setoran. Bukti setoran yang masuk kepada Bank BNI atas nama AJW. Kita kumpulin juga. Karena itu adalah merupakan bukti-bukti petunjuk dan surat. Sebagaimana dalam pasal 184 KUHP itu ada diatur. Alat bukti yang sah. Yang selanjutnya ada ATM. ATM atas nama AJW dan digunakan untuk kepentingan MAW. Nah, kalau terkait dari apakah hasil daripada pengumpulan uang jual beli jabatan ini mengalir juga ke perusahaan, nanti kita buktikan. Saya tadi disebut oleh Pak Mario, tadi ada saudaranya MAW ini yang dulu juga tertangkap oleh KPK. Itu wali kota, Pak. Wali kota Tegal, bukan kabupaten. Ya. Jadi itu saya kira Pak Mario, Pak Jamal, Pak Hanafi tadi, ada satu lagi dari yang benar, ada 4 dari saya lihat. Jadi mohon maaf itu penjelasan kami dan apa? Ya, biaya politik, ya. Untuk sementara ini kita masih menemukan kepentingan pribadinya. Untuk biaya politik pun kita akan dalami. Apakah betul ada bahwa saudara MAW ini karena dia diusung oleh gabungan partai politik saat mencalonkan sebagai bupati, itu juga akan kita dalami. Apakah ada bukti-bukti bahwa MAW memberikan uang dalam rangka untuk diusung sebagai calon bupati tahun 2020. Dan sebelumnya beliau adalah wakil bupati di Pemalang. Jadi wakil bupati dulu ikut kontestasi pilkada tahun 2020, dilantik tahun 2021 yang lalu. Saya kira itu ya, Mas Jamal. Satu lagi, masih tambahan. Ntar kita kembalikan dulu Pak Ali lah. Ya. Oke. Sebentar. Oke. Pertanyaan saya, ini kan begitu banyak nih mobil plat G, plat merah itu. Apa memang itu disita karena terkait? Atau memang ini bagian dari instruksi Pak Ketua kepada Deputi Penindakan untuk mengisi rumbasa yang baru? Disita semua, masukin ke sana atau gimana? Ya, saya langsung sampaikan. Di dalam undang-undang tentang hukum acara pidana tentu ada yang disebut dengan benda apa saja yang boleh disita. Boleh benda yang dapat disita antara lain 1, alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan. 2, hasil daripada hasil kejahatan. Atau alat yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan. Nanti kita lihat, apakah betul bahwa barang-barang tadi disebut dibawa ke sini itu ada kaitan dengan tindak pidana korupsi. Saya kira itu. Oke, baik, terima kasih Pak Ketua. Cukup ya. Mas Edi terkait dengan perkara ini masih ya? Oke, terakhir saya beri kesempatan biar tuntas. Terima kasih Mas Ali, saya Hedi dari Kumparan. Ini masih mau memperjelas soal penangkapan Bupati MAW ini dan kawan-kawan di sekitar DPR begitu. Maksudnya kan ini masih di lingkup Pemkab Pemalang begitu.
Kenapa kemudian diamankan di sekitar DPR? Pengen tahu aja penjelasannya, kronologinya, kenapa kemudian mereka melakukan transaksi atau diduga suap melakukan di sekitar sana. Nah itu kan disebutkan juga tadi mereka sebenarnya menuju ke rumah, di sebuah rumah di Jakarta dan membawa bungkusan ini. Nah itu mau penjelasan lebih detail sih kronologi dia ditangkap, apa yang bersangkutan ditangkap di sekitaran DPR gitu, Pak Ali, Pak Ketua. Saya kira ini sudah terlampau masuk teknis, saya tidak akan ungkap rumah siapa di Jakarta Selatan, kenapa ditangkapnya di depan pintu gerbang kantor DPR RI, nanti secara teknis. Tapi yang pasti adalah yang ditangkap pasti adalah orang yang melakukan tindak pidana. Itu yang satu. Yang kedua, masih saya sampaikan dengan alat bukti tadi, kita mempedomani pasal 18 KUHP terkait alat-alat bukti yang sah. Di samping itu benda yang kita sita, satu benda yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Kedua adalah benda yang diperoleh dari hasil kejahatan. Ketiga adalah benda yang berasal dari hasil kejahatan. Yang keempat adalah benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana kejahatan. Saya kira itu clear. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Asep, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang hadir pada malam hari ini. Jadi setelah ini tahanan akan kembali dulu ke atas karena harus menyelesaikan proses administrasi penyidikan. Baru setelahnya nanti boleh ditunggu di depan ya, Mas Mario. Saya kira itu. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.